Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran mata kuliah perencanaan kehutanan, di mana pada pertemuan ke-12 ini saya akan mencoba menjelaskan terkait perencanaan pada berbagai fungsi hutan negara. Adapun CPMK dan sub CPMK yang diharapkan, yang pertama adalah mahasiswa mampu berkomunikasi secara santun dengan sesama rekan dan dosen dalam kerja kelompok maupun dalam presentasi hasil karya perkuliahan. Dan mahasiswa mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan perencanaan hutan menuju lestari. Mahasiswa mampu menulis rencana pengembangan perencanaan hutan. Kemudian mahasiswa menguasai teori dan prinsip perencanaan hutan menuju lestari. Dan mahasiswa mampu merencanakan pengembangan perencanaan hutan menuju lestari, serta mahasiswa mampu menganalisis sistem perencanaan hutan di Indonesia. Mulai dari inventarisasi, pengukuhan, penatagunaan kawasan, pembentukan wilayah, dan penyusunan rencana pengelolaan hutan berdasarkan kebijakan yang berlaku dan kondisi aktual di lapangan. Pengertian perencanaan menurut Uvartin 2014 adalah suatu proses berkelanjutan yang melibatkan keputusan dan pilihan tentang cara-cara alternatif menggunakan sumber daya yang tersedia dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu pada beberapa waktu masa depan. Itu pengertian perencanaan menurut Uvartin 2014. Dan masih banyak lagi ya pengertian-pengertian atau arti dari pengertian perencanaan. Adapun perencanaan hutan itu sendiri menurut Kerangka Jiwa tahun 91 adalah suatu upaya dalam bentuk rencana, dasar acuan, dan pegangan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai tujuan pengusahaan hutan yang bertolak dari kenyataan saat ini dan memperhitungkan pengaruh masalah dan kendala yang memungkinkan terjadi selama proses mencapai tujuan tersebut. Itu pengertian perencanaan hutan menurut Kerangka Jiwa 1991. Dan masih banyak lagi terkait pengertian perencanaan hutan. Jadi maksud perencanaan hutan ini adalah untuk memberikan landasan dan pengarahan yang rasional bagi kegiatan-kegiatan pelaksanaan selanjutnya, di mana perencanaan yang baik menjadikan pengelolaan hutan akan terarah dan terkendali dengan baik. Baik itu dari awal pengelolaan hutan sampai dengan kegiatan monep kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, dalam pencapaian tujuan prinsip kelestarian, segala kegiatan di bidang perusahaan hutan harus dilaksanakan dengan prinsip kelestarian. Ada beberapa kegiatan di dalam perencanaan pada hutan negara. Yang pertama adalah kegiatan inventarisasi hutan. Ini sangat penting ya di dalam kegiatan perencanaan pada hutan negara ini. Jadi ada kegiatan yang namanya kegiatan inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan ini adalah suatu kegiatan untuk menguraikan kuantitas dan kualitas pohon-pohon hutan serta berbagai karakteristik areal tanah tempat tumbuh. Ini dapat dijelaskan atau dapat menjelaskan bahwa setiap fungsi hutan memiliki nilai potensi pohon, sehingga tinggi rendahnya nilai potensi pohon tersebut dapat dihitung dengan cara pengolahan data dari hasil inventarisasi hutan. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi hutan ataupun inventarisasi pohon adalah sangat berperan dalam menyajikan informasi tentang keadaan tegakan hutan, baik keadaan pohon-pohon maupun berbagai karakteristik areal tempat tumbuh. Oleh sebab itu, nilai potensi ini dapat dipergunakan dalam menyusun perencanaan dalam pengelolaan hutan untuk terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari. Kegiatan yang kedua adalah pengukuhan kawasan hutan. Pengukuhan hutan atau pengukuhan kawasan hutan adalah kegiatan yang berhubungan dengan penataan batas. Jadi kalau sudah melakukan
dapat izin, sebelum dapat izin itu harus melakukan penataan batas-batas areal. Selain batas izin usahanya, juga nanti ada batas-batas blok, ada batas-batas petak, dan batas-batas kawasan lindung serta dan yang lainnya. Jadi harus ada pengukuhan guna memperoleh kepastian hukum mengenai status dan kawasan hutan. Dengan adanya kepastian status kawasan hutan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya tata kelola hutan yang baik. Nah, memang kalau dilakukan sertifikasi, ya contohnya kegiatan tata batas ya yang berfungsi pengukuhan kawasan hutan ini menjadi kriteria prasyarat. Jadi apabila kriteria prasyarat ini tidak terpenuhi, ya sudah, berarti perusahaan itu ilegal, ya berhak melakukan pengusahaan atau pemanfaatan ataupun pengelolaan di hutan tersebut. Ini contoh-contoh gambaran ya, di sebelah kanan ini adalah gambaran yang menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam pengukuhan kawasan hutan negara. Misalkan kalau terkait biasanya kalau penataan batas itu dilakukan atau diusulkan juga oleh Kementerian Kehutanan. Sedangkan panitia tata batasnya itu biasanya ketuanya dari BPKH ya. Terus sekretarisnya dari dinas yang membimbing kehutanan di kabupaten kota. Anggotanya ada Bapeda, BPN, UPT, Kemenhut dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh yang tabel di sebelah kanan saya terkait pihak-pihak yang terlibat dalam pengukuhan kawasan hutan negara. Yang ketiga adalah kegiatan penatagunaan hutan. Penataan guna hutan ini adalah kegiatan perencanaan tata guna hutan, pemanfaatan hutan dan pengendalian pemanfaatan hutan sesuai dengan fungsi kawasan. Jadi di situ harus ditetapkan ya mana fungsi pokoknya itu apa saja, apa fungsi konservasi, ataupun harus ditetapkan. Di hutan negara itu nanti apakah suatu kawasan itu menjadi fungsi konservasi, fungsi lindung dan atau fungsi produksi. Jadi penetapan fungsi kawasan hutan atas hutan negara serta penetapan arahan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan atas hutan negara itu harus diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Sama itu sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Yang keempat adalah kegiatan pembentukan wilayah hutan. Nah, kegiatan pembentukan wilayah hutan ini terutama dalam pembangunan KPH antara lain adalah melakukan pembagian wilayah KPH ke dalam blok-blok atau zona-zona serta membagi blok menjadi petak dan anak petak. Sama kalau di hutan tanaman industri juga sama, jadi harus dibagi ke dalam blok-blok dan ke dalam petak-petak. Yang kelima adalah menyusun rencana kegiatan. Nah, di dalam menyusun rencana kegiatan ini disusun menurut jangka waktu perencanaan. Ada yang 20 tahun yaitu RKU, yang nanti didetilkan, diperinci ke 5 tahunan dan lebih rinci lagi ke 1 tahunan. Itu RKT, rencana kerja tahunan. Nah, ini adalah penyusunan bagan penyusunan rencana kegiatan, terutama penyusunan rencana kehutanan. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan saya itu rencana kawasan hutan, yaitu ada RKTN ya, tingkat nasional, terus ada rencana makro regional, ada rencana makro pengurusan hutan, terus ada tingkat RKT tingkat provinsi ya. Terus ada RKT tingkat kabupaten. Ini adalah beberapa penyusunan rencana kegiatan dalam rencana kehutanan. Ini bagannya. Jadi di sini kita akan mengetahui misalkan RKTN, nah, itu disusun oleh kementerian. Penilainya adalah rakor eselon 1 di kementerian. Pengesahannya oleh menteri, kendalanya oleh menteri, dan evaluasinya oleh
Demikian pertemuan ke-12 ini, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.